Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan ini tetangga gue lagi motong-motong keramik. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada ngit-ngit, ya tolong dimaklumi aja, oke? Dan kalau misalnya nanti kalau lagi motong nanti tiba-tiba gua cut, ya sorry ya untuk meminimalisir noise. Oke, langsung aja kita gaskan lagi lo profilnya. Langsung aja kita gaskan. Tolong dibantu komen ya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini kedatangan para player-player yang berasal dari bumi mereka pun tiba akhirnya di dunia Tianxuan, dan dia merasa kalau dunia ini sungguh sangat berbeda dan juga unik karena memang di tempat ini mereka merasakan kalau dunia ini terlihat cukup nyata. Tapi di sini mereka juga menyayangkan kalau ternyata di kota di mana mereka datang untuk pertama kalinya ternyata tidak ada monster-monster yang membuat mereka pun jadi bingung tentang apa yang harus mereka lakukan karena mereka nggak tahu juga harus leveling dengan cara seperti apa. Tapi di sini salah satu player yang ada di tempat ini dia pun tahu kalau memang di tempat ini tidak ada monster, tapi dia pun berpikir kalau sepertinya monster-monster yang ada di dunia ini pasti mereka menunggu di dalam kota. Sekarang aku tahu di mana monster itu, ucap dari pria ini yang mengira kalau para monster mereka semua ada di dalam kota. Maka dia pun langsung bergegas menuju kota melihat monster yang akan keluar dari dalam tempat itu. Ya, sejak awal aku sudah curiga pasti mereka ada di dalam sana, ucap dari orang ini yang kini langsung melesat menuju gerbang kota. Dan tibanya tepat di depan gerbang kota di sini, bocah Lin Huanggan dia pun langsung bersiap menunggu kedatangan monster yang akan keluar. Dan benar saja, tak membutuhkan waktu lama, kini gerbang kota pun terbuka. Dan lihat, gerbang kota terbuka di sini, bocah Lin dia pun bersiap untuk menghadapi orang-orang yang akan keluar dari dalam tempat itu. Yes! Akhirnya mereka datang karena memang dari dalam sana dia pun dapat melihat kalau ada siluet orang-orang yang akan keluar dari tempat ini. Dan melihat itu semua di sini, pria Lin dia pun langsung bersiap untuk menghabisi mereka semua. Tapi ketika orang-orang itu keluar, lah, kenapa? Lah, ini bukankah NPC biasa? Kenapa mereka tidak memiliki bar warna merah? Ucap dari bocah Lin ini yang shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata yang keluar dari dalam kota hanyalah penduduk kota biasa, bukan para monster. Membuat bocah ini dia pun shock. Tapi di sini dia juga ketika melihat lebih jauh dia pun dapat melihat kalau ada seorang player pula di antara para NPC, dan dia juga melihat kalau ada seorang player yang udah level 2. Bagaimana bisa dia level 2? Dan itu membuat bocah ini dia pun datang dan bertanya kepada seorang player itu, "Hei gadis, bagaimana bisa kau menjadi level 2? Apakah kau telah menemukan monster?" Ucap dari pria ini, dari bocah Lin ini. Tapi untuk gadis ini ternyata dia pun terlihat cukup menyebalkan, di mana dia juga berujar, "Cih, dasar player noob, player baru, pergi kau. Pergi dan ambil misi jika kau ingin naik level, dan berani-beraninya kau menghalangi jalanku. Pergi sana," ucap dari gadis ini yang ketus. Dia terlihat cukup ketus yang membuat bocah Lin jadi kenapa galak sekali. Ucap dari bocah Lin itu, tapi dia cuma dapat berujar, "Baik, terima kasih," ucap dari bocah Lin ketika dia malah berbicara dengan gadis yang ketus. Dan untuk gadis ini dia juga sama, dia pun juga kesal dan juga menyebalkan ketika jalannya dihalangi, dan dia juga berujar, "Cih, lihat saja sekali lagi kau menghalangi jalanku, awas saja kau. Jangan pernah menghalangi jalanku lagi mulai sekarang. Aku hanya ingin berteman dan juga bertemu dengan pria yang tinggi dan juga tampan serta kaya, bukan orang seperti dirimu." Ucap dari gadis ini yang sungguh sangat ketus yang membuat bocah Lin tentunya kesal pula. Masa baru aja datang udah dikata-katain seperti ini, tentunya membuat bocah Lin kesal dan tidak terima. Tapi dia juga nggak bisa apa-apa. Maka dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kota aja untuk dapat melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kota ini. Dasar menjengkelkan sekali orang itu, ucap dari bocah Lin ini. Dan ketika dia memasuki kota, dia pun dapat mencium aroma yang sungguh sangat lezat. Aromanya ini enak sekali. Bukankah ini terlalu realistis untuk sebuah game? Ucap dari bocah Lin. Maka dia pun kini pun berlari menuju sebuah tempat asal dari aroma ini, dan dia ternyata berjalan menuju sebuah kedai roti, dan itu membuatnya berujar, ini bisakah ini dimakan? Aku juga belum makan sejak aku masuk dalam game ini. Ucap dari bocah Lin. Dan ketika dia ingin mengambil roti, digeplek dong, enak aja main comot-comot aja. Ketika dia mau comot, langsung digeplak sama penjaga toko. Bayar dulu kalau mau makan, ucap dari penjaga toko yang membuat bocah Lin dia pun bingung, apa? Bayar?
Tapi di sini dia juga nggak tahu harus bayar pakai apa karena dia nggak tahu juga currency yang ada di dalam game ini. Tapi ketika dia sedang melirik ke arah lainnya, ternyata dia dapat melihat ada sebuah tanda tanya di atas salah satu warga desa dan itu membuatnya berujar, "Yeh, inilah NPC yang aku cari. Dia pasti akan menghasilkan uang." Ucap dari bocah Lin. Maka dia langsung berlari menuju NPC itu dan dia juga berujar, "Bibi, tidak, nenek. Apakah kau membutuhkan bantuan? Apakah ada monster yang menyerangmu? Hei, katakan." Tapi ternyata nenek tua itu dia berujar, "Anak, kau datang tepat waktu. Bantu aku mengumpulkan sekeranjang buah-buahan dan aku akan membayar kau 5 koin sebagai bayarannya." Ujar dari nenek tua itu yang membuat bocah Lin dia pun bingung. Apa? Buah? Hei, lantas di sini bocah Lin dia juga teringat dengan apa yang terjadi dengan para penduduk desa yang sebelumnya berpapasan dengan dirinya. Jadi mereka sedang melakukan misi ini kah? Baiklah, aku akan menerima misi ini, nenek. Ucap dari bocah Lin ini untuk mencari uang. Maka darilah mulai saat ini bocah Lin Huan dia pun menghabiskan harinya dengan cara berkebun, memetik buah, dan saat para player-player yang lainnya yang ada di kota-kota lain mulai berburu monster, dia malah memanjat pohon untuk mengumpulkan buah-buah dan juga mendapatkan uang untuk menjalankan sebuah misi. Sebenarnya apakah nggak ada monster di kota Flamebird? Ya ada cuy, sebelumnya ada, tapi sebuah monster yang ada di tempat itu telah dihabisi oleh Lu Chaogi sebelumnya, yang membuat warga ataupun para player yang telah disummon di sekitaran kota Flamebird mereka gak ketemu monster apapun. Hingga 3 hari kemudian di sini bocah Lin ketika dia sedang sarapan setelah ataupun sebelum dia menjalankan sebuah misi untuk memetik buah, dia pun mendengar sebuah pembicaraan dari warga desa yang mengatakan kalau tentang apa yang sebenarnya terjadi beberapa waktu lalu. Lihat, burung daripada monster mereka semua sudah tiada lagi dan mereka terus mengejarmu sebelumnya. Ucap dari warga desa. Di sini mereka juga mengatakan sebelumnya para kultivator yaitu Lu Chaogi dari sekte mereka datang dan menyelamatkan kita semua. Bahkan dia melakukannya dengan 10 gerakan membuat ribuan makhluk-makhluk itu langsung lenyap. Ucap dari para penduduk desa. Mendengar hal itu tentunya menotis bagi bocah Lin. Apa? Lu Chaogi, sektemu. Sebenarnya sepertinya itu terdengar seperti hal yang besar, ucap dari bocah Lin ini. Tapi di sini warga desa mereka pun mulai berdiskusi dan mengatakan tidak 10 gerakan tapi 3 gerakan. Yang aku lihat dia melakukan 3 gerakan untuk menjatuhkan 10.000 makhluk. Ucap dari orang ini yang membuat bocah Lin lagi-lagi tambah ternotis. Apa? Tidak 10 gerakan tapi 10 gerakan untuk apa? 3 gerakan menghancurkan ribuan makhluk. Di sini bocah Lin makin ternotis. Tapi ketika dia mendengar seorang bibi penjaga mengatakan kalau hal itu tidak dilakukan sebanyak 3 kali, cuma 1 kali gerakan, membuat bocah Lin makin stres. Apa? 1 gerakan 10.000 makhluk. Membuat bocah Lin makin jadi-jadi ketika dia mendengar di sini warga desa mulai membicarakan rumor tentang Lu Chaogi yang sungguh luar biasa dan menjatuhkan makhluk-makhluk dalam 1 gerakan dan juga telah mengambil hati warga desa karena telah menyelamatkan mereka semua, yang membuat bocah Lin dia pun bertanya kepada penduduk desa apakah berita itu benar. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh warga desa. Mereka pun mengatakan kalau Lu Chaogi adalah sosok kultivator yang sangat luar biasa. Dia telah melindungi desa ini untuk menghentikan makhluk-makhluk liar yang coba untuk dapat menyerang warga desa. Mendengar hal itu membuat bocah Lin makin menjadi-jadi. Dia pun kagum dengan Lu Chaogi. 1 gerakan dia menghancurkan monster semua yang ada di hutan. Gila, NPC ini dia pasti sangat gila, ucap dari bocah Lin itu. Dan karena memang umurnya sungguh sangat luar biasa, membuat bocah Lin dia pun bertanya, Tuan, apakah ada yang tahu bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan Master Sekte Lu itu? Ucap dari bocah Lin ini yang mulai tertarik dengan Lu Chao. Dan ini adalah hal yang memang dicari-cari oleh Lu Chao. Karena memang Lu Chao sengaja datang ke kota ini untuk menarik perhatian warga desa. Karena memang untuk menarik minat dari para player-player nok. Namun untuk Lu Chaogi sendiri saat ini dia sedang memancing di sebuah danau yang ada di dekat kota Flamebird. Tapi di sini Lu Chaogi dia hanya menung-menung aja. Tapi ternyata ya dilihat dari luar dia memang menung, tapi sebenarnya dia sedang membuka sistem. Dia sedang membuka panel sistem dan dia ternyata di sini dapat membuka sebuah forum tentang para player. Para player mulai membicarakan sesuatu nih. Dan aku juga bisa mengunjungi forum para player. Wah, ini luar biasa. Sebagai seorang NPC, jika aku memposting sesuatu, apakah aku bisa melakukannya? Ujar dari Lu Chaogi. Dan ketika dia mencoba untuk memposting sesuatu, ternyata dia dibatasi oleh sistem. Karena yang bisa memposting sesuatu itu hanyalah seorang player, bukan NPC. Dan Lu Chaogi dia adalah seorang NPC tapi memiliki sistem layaknya seorang player.
mereka benar-benar membatasi aksesku untuk melakukan otak-atik forum. Hah, menyebalkan, ujar dari Lee Seok-gi. Tapi ya udahlah, ini nggak buruk juga. Setidaknya aku bisa melihat apa yang dibicarakan oleh para player-player ini. Maka setelah di sini Lee Seok-gi dapat mencoba untuk menyelam, mencari tahu tentang berita-berita forum-forum yang sedang hot di barisan para player. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun sini asik-asik scroll hingga membuatnya lama-lama jadi bosan juga. Lama-lama membosankan. Tunggu, biar aku lihatkan dulu tentang apa nih rumor yang ada di kota Flying Bird. Dan ketika Lee Seok-gi dia mencari tentang rumor yang ada di kota Flying Bird, dia pun dapat menemukan beberapa forum yang sedang membicarakan tentang kota Flying Bird. Sepertinya ini juga menarik. Bahkan ada seseorang yang juga menuliskan nama dengan diriku. Dan dia melihat kalau dia pernah memvisualisasi tentang diriku. Yuk, ayo kita lihat seperti apa aku digambarkan oleh para player itu. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan ketika dia melihatnya ternyata ini digambarkan seperti diriku kah? Wow, terlihat tampan. Tapi ya memang gak setampan diriku sih. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan ini adalah forum yang menunjukkan para player-player. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga suka ketika melihat komen-komen yang positif tentang dirinya. Seperti yang diharapkan dari para fans wanita. Mereka sungguh sangat bersemangat dengan wajah yang tampan. Wow, mereka sedang membicarakan diriku. Dan ternyata gambar ini, visualisasi ini dibuat oleh seseorang yang bernama Langmin. Aku tahu dia dulu adalah seorang pelukis terkenal. Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi pun dia sudah tahu kalau saat ini sudah waktunya bagi dirinya untuk datang ke kota Flying Bird. Ya, sudah waktunya untuk dapat memperlihatkan wajahku sedikit. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk gadis Xiaoqiu dia pun berucap, Master, lu lagi mancing ikannya, Master. Tapi untuk Lee Seok-gi, ikan sudah menggigit umpan. Apa? Mendengar hal itu tentunya membuat mereka pun bingung. Dan untuk di kota Flying Bird sendiri saat ini bocah Lin dia sedang memancing memanen buah-buah yang ada di tempat ini. Dan dia juga merasa kalau dia sudah semakin mahir dalam memanen buah. Aku rasa tanganku sudah mulai tidak asing dengan kegiatan seperti ini. Manen. Nah, sebenarnya ini nggak buruk juga sih. Jauh dari keramaian kota, mengumpulkan uang dan pengalaman kecil dan juga makan dan juga ya seperti itulah. Ujar dari Lee Seok-gi yang kini dia ternyata ditemani oleh seorang gadis yang sedang melakukan hal yang sama juga dengan dirinya. Tapi di sini gadis yang bersama dengan dirinya juga membuka pembicaraan dengan berujar, apa menurutmu kita perlu bertemu dengan NPC legendaris itu? Ujar dari warga ini ataupun player ini. Maksudmu Master Sekte-mu kah? Iya, karena ada banyak sekali legenda tentang dirinya di kota Flying Bird ini. Ucap dari gas itu. Mungkinkah menurut pengalamanku karakter yang seperti itu biasanya mereka para NPC yang muncul sekali doang. Sekalinya muncul mereka selalu aja buat masalah di dalam sebuah game. Ya biasanya NPC kayak gitu tuh ya seperti itulah di dalam sebuah game. Ucap dari bocah Lin ini. Tapi di sini guys ini dia pun mengatakan tidak, aku rasa tidak seperti itu. Dan jika ia datang pasti aku akan berlari ke arah dirinya. Benarkah? Bagaimana kau bisa menyimpulkan kalau dia adalah NPC yang baik? Ya intuisi wanita aja. Ucap dari garis ini yang membuat terserahlah. Aku yakin para NPC yang kayak gitu nggak mungkin mereka baik. Mereka pasti adalah ya NPC jahat lah. Dan jika hal itu benar, dia NPC baik, aku telan nih pohon yang ada di belakang. Ucap dari bocah Lin itu. Namun di sini bocah Lin dan juga player wanita yang ada bersama dengan dirinya, mereka pun ternotis ketika mereka mendengar warga desa yang tiba-tiba saja berujar, lihat ada bintang jatuh. Mendengar hal itu membuat mereka pun melihat ke arah atas dan mereka melihat kalau ada sosok yang sedang terbang melayang. Dan ternyata itu adalah Lee Seok-gi, Longmi, Duobing dan juga Xiaoqiu yang datang menuju kota ini. Dan untuk Duobing biasa, seperti biasa dia menunjukkan pesona yang sangat luar biasa untuk para pria-pria. Dan untuk bocah Lin yang melihatnya dia pun terkesima dengan kecantikan yang ditunjukkan oleh Duobing. Gadis itu dia sangat cantik, ucap dari bocah Lin ini. Sedangkan untuk warga desa mereka pun tahu kalau itu adalah Master Sekte-mu. Lihat, itu Master Sekte-mu. Ya, aku bertemu dengan dirinya sebelumnya. Ucap dari pria ini yang merupakan penduduk desa ini. Mendengar hal itu tentunya membuat bocah Lin dia pun syok. Apa? Master Sekte-mu? Dia pun syok karena sebelumnya dia telah bermain dengan gadis yang ada bersama dengan dirinya ini, yang membuat gadis itu dia berujar, nah itu Master Sekte lu. Lihat pohon itu, apakah kau benar-benar akan memakannya? Asal kau tahu, di dalam dunia game ini sangat realistis dan aku rasa pohon itu bakal sama dengan rasa pohon yang sesungguhnya. Ucap dari gadis itu yang menggoda bocah Lin ini.
Dan untuk warga desa, ketika mereka melihat Master Sekte Lu datang, di sini mereka pun datang langsung menyambut kedatangannya. Dan untuk para player-player baru, tentunya mereka pun melihat Master Sekte Lu yang legendaris yang selalu saja dibicarakan warga desa, tentunya membuat mereka sungguh sangat antusias pula. Hei, lihat, dia sangat tampan, ujar dari warga-warga ini ataupun para player-player baru ini. Karena memang untuk Lu Xiaogi, ia sungguh sangat luar biasa, berdiri tepat di belakang matahari yang membuat dia memiliki visualisasi yang lebih luar biasa. Dan untuk para player, mereka pun dapat meng-scan kalau ternyata yang ada di atas sana adalah seorang gadis kecil yang bernama Xiaolu yang merupakan murid dari sektemu yang saat ini ada di level 12, dan juga gadis duha yang ada bersama dengan dirinya yang bernama Luo Bing yang merupakan murid dari sektemu dan ada di level 17. Wow. Dan di sini para player-player mereka pun dapat mengkonfirmasi kalau memang yang ada di depannya itu adalah orang-orang yang berasal dari sektemu. Oh, lihat, gadis itu mereka terlihat sangat misterius, ucap dari orang-orang ini. Tapi di sini bocah Lin pun mengatakan, lihat, tunggu, tidak perlu kalian perhatikan yang lainnya, lihat yang itu, lihat pria itu. Karena memang di sini sistem tidak dapat mendeteksi tentang Lu Xiaogi karena memang saat ini levelnya tanda tanya, yang artinya tanda tanya, hanya karakter yang ada di atas 20 level dari kita yang tidak bisa kita lihat, ucap dari orang-orang ini. Dan mereka pun tahu kalau sepertinya Xiaogi memiliki level yang sangat tinggi. Pikir dari para player-player itu, apakah mungkin saja level dia ada di level 70 atau 80 kah? Ucap dari warga ini, para player-player baru ini. Dan untuk Xiaogi, ini adalah hal yang sungguh luar biasa bagi dirinya untuk membuat murid-murid itu terpesona dengan dirinya. Para player-player maksudnya. Dan di sini Lu Xiaogi dia juga berpikir untuk dapat meningkatkan level yang dimiliki oleh murid-muridnya ini. Aku juga berniat untuk dapat meningkatkan level mereka dengan sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh sekte kami. Ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini Lu Xiaogi dia pun mencoba untuk dapat turun dari tempat itu dari atas sana dengan cara yang spektakuler, dengan cara berjalan di atas langit. Dan sebenarnya hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh Lu Xiaogi karena memang untuk dapat berjalan ataupun terbang dengan kekuatan sendiri harus ada di level 50 ke atas. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia menggunakan kekuatan spiritual airnya untuk dapat membuat dirinya berjalan di atas air. Dan inilah hal yang sangat luar biasa karena memang dengan cara seperti ini Lu Xiaogi dia juga menggunakan kekuatan spiritual angin miliknya, menebarkan dedaunan yang ada bersama dengan dirinya untuk membuat efek lebih mendramatisir. Dan di sini Lu Xiaogi dia pun juga berjalan menuju sebuah batang pohon kering, di mana dia juga mengeluarkan tangannya, mengangkat lengannya dan memancarkan energi spiritual pula yang membuat batang pohon yang sebelumnya kering kini mulai tumbuh subur, mulai berbuah dan juga berbunga. Dan di sini Lu Xiaogi dia juga berujar, hei, apakah kau yang memanggil diriku? Ucap dari Lu Xiaogi yang sungguh sangat mempesona bagi para player-player Kiwi. Mereka pun sungguh sangat kesem-sem dengan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaogi. Mereka juga memujinya. Lihat, dia sangat luar biasa tampan, bahkan suaranya juga luar biasa cakep, ucap dari orang-orang ini. Dan untuk bocah Leba, dia juga terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Lu Xiaogi. Dan dia benar-benar dia menantikan momen yang seperti ini. Lihat, sepertinya ini luar biasa, ucap dari orang-orang ini. Dan mereka juga berpikir kalau ini adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun memang di kota ini nggak ada monster, tapi sepertinya Lu Xiaogi memberikan hal yang berbeda daripada yang lainnya pula. Dan untuk Lu Xiaogi sendiri, aku mendapatkan sebuah permintaan sinyal dari pohon ini. Dan sepertinya ini ada hubungannya dengan tanda ini, ucap dari Lu Xiaogi. Dan kini dia juga membuat pohon itu langsung tumbuh, dan dia juga kini membuat pohon itu tiba-tiba saja buahnya langsung matang menjadi buah pohon spiritual yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun tahu kalau yang ada di depannya adalah pohon spiritual tingkat tinggi. Wah, lihat pohon spiritual. Ini benar-benar dunia fantasi yang gila, ucap dari warga desa. Dan untuk Lu Xiaogi, kini pohon spiritual itu berbuah dan dia buahnya juga langsung jatuh ke lengannya, dan itu membuatnya berujar, hei, apakah ini caramu berterima kasih? Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya, ucap dari Lu Xiaogi. Dan dia langsung mengambil buah spiritual ini karena memang dia ingin menyembahkan ataupun memberikannya kepada gadis Xian. Aku akan menyimpannya untuk masterku, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini untuk memberikan efek lebih mendramatisir dan lebih keren lagi, dia berujar, hei, apakah ada monster di sekitaran tempat ini akhir-akhir ini? Ucap dari Lu Xiaogi yang menotis orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi untuk warga desa, mereka berujar,
Dan sembari menunduk, mereka juga mengatakan, berkat bantuan dari Master Sekte Lu, kota Flamebird menjadi kota yang sangat aman dan juga damai. Terima kasih Master Sekte Lu, ucap dari warga desa. Dan untuk Lu Xiaoqi yang melihat warga desa mulai menundukkan wajahnya, di sini Lu Xiaoqi tentunya dia harus membuat kesan yang luar biasa bagi para player-player yang ada, dan itu membuatnya kini menggunakan kekuatan spiritual airnya untuk dapat membuat warga desa mengangkat kepalanya dan tidak perlu berlutut di hadapannya. Sudahlah, tidak perlu melakukan berlutut seperti itu, ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat para ciwi-ciwi makin kesemsem dengan apa yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi, dan mereka jadi anget. Jadi rahimnya jadi anget mas mendengar dan melihat sikap Lu Xiaoqi yang sungguh sangat keren. Aduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi untuk Lapor Avel. Bye, thank you. Tolong dibantu komen ya. Oke, thank you.